Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,13 triliun dolar atau naik sekitar 0,89%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.300-an, Ethereum 3.371, BNB 432, XRP 0,87, Cardano 1,2 dolar, Terra Luna 103 dolar, Solana 109 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 93,42 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata masih dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 9%. Top performernya adalah Terra Luna dengan kenaikan 9,82% ke 103,81 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin price could return to all-time highs if 46K holds. Jadi, ya tentunya karena kita sudah mendapati pergerakan yang lumayan signifikan beberapa hari belakangan, tentunya ada lagi analisa-analisa baru yang disampaikan oleh para technical analyst di luar. Kita bakalan bahas kira-kira apa nih, kira-kira sentimen para technical analyst di luar untuk sekarang. Nah, rata-rata tentunya udah menyampaikan bahwa kita sekarang kemungkinan breakout dari beberapa pattern yang dipantau. Ada yang mengatakan ini adalah symmetrical triangle, ada yang mengatakan ini adalah ascending triangle. Tapi pun kalau misalnya kalian termasuk salah satu dari keduanya, harusnya dua-duanya udah ke breakout gitu ya. Kalau dari Reg Capital, dia mengatakan it doesn't have to happen, but a Bitcoin dip will be healthy because price will be able to go ahead and reclaim a previous resistance as a new support. Some goes for many altcoins that have enjoyed strong moves as of late. Jadi, saya juga setuju guys, bahwa dia katakan ini tidak harus terjadi gitu ya, tetapi kalau kita melihat semacam koreksi terlebih dahulu di Bitcoin, itu bakalan lebih sehat jatuhnya, lebih sustain. Dan itu juga yang saya sampaikan di video saya kemarin gitu ya, bahwa saya pengen ngelihat Bitcoin itu konsolidasi dulu, istirahat dulu 1-2 hari, sideways atau mungkin koreksi sedikit ke bawah membentuk pattern continuation, dan dari sana kita baru bisa mengatakan bahwa oh, sepertinya market memang sudah bisa menerima Bitcoin di sekitaran harga ini dan kita akan kemungkinan bisa rally lagi ke atas. Dan saya cukup setuju dengan katanya si Reg Capital. Kemudian dia juga memperlihatkan ke kita chart dia, dan dia mengatakan the moment Bitcoin is able to breach the mid-range resistance is the moment that Bitcoin will ascend into upper half of its macro reaccumulation range. Jadi menurut dia sekarang kita berada di mid range ya. Range high-nya itu di sekitaran all time high pastinya, range low-nya itu di sekitaran 30.000, dan sekarang kita berada di pertengahan ya menurut dia. Dan kalau misalnya kita mampu break lagi di atas mungkin 50.000 atau mungkin 52.000, itu adalah sign gitu ya, bahwa kemungkinan besar kita akan kembali retest ke all time high sebelumnya. Dan juga tentunya ini juga udah pernah saya bahas ya di beberapa video saya sebelumnya soal indikator MACD, di mana kita udah melihat memang di weekly chart indikator MACD itu pertama dari segi MA-nya itu udah crossover. Kalau kalian perhatikan di sini, ini udah crossover. Kemudian histogramnya itu juga udah flip ke arah bullish. Jadi secara weekly chart kita memang sekarang melihat Bitcoin dalam keadaan yang cukup bullish secara indikator maupun price action gitu ya. Dan yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya, ini adalah well map, di mana kita bisa melihat harga-harga berapa aja sih yang menarik buat para paus gitu. Dan rupanya di harga 47.000 itu merupakan harga yang menarik buat para paus. Dan sebelumnya kita perhatikan volumenya itu cukup tinggi di sekitaran harga ini. Oke, dan beberapa level di atasnya itu 57.000 dan 63.000. Jadi kita bisa katakan bahwa ini adalah beberapa key levels untuk para paus. Dan kalau misalnya kita mampu reclaim di atas 47.000 dan stay di atas, oke guys, yang kita mau lihat itu sekali lagi bukan hanya breakout, tetapi kita harus mampu stay atau bertahan di atas area tersebut. Kita nggak pengen ngelihat kita break kemudian kita jatuh lagi dibanting ke bawah. Jadi itu hanya sebuah fake out. Yang kita pengen adalah Bitcoin mampu sustain di atas area yang sebelumnya resistance, kita udah breakout.
Yang kita mau lihat kemudian adalah kita mampu sustain di atas area resistance tersebut, kemudian menjadikan area yang sebelumnya resistance itu dijadikan sebagai area support, gitu ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sebenarnya sekarang kita udah break ya di atas 47.000, so harusnya kita bisa juga menjadikan area ini sebagai area support secara volume para paus gitu ya. Dan kalau kita mampu sustain di atas area ini, maka kita kemungkinan bisa menuju ke next area yang kalau misalnya menurut si well map berikutnya area yang cukup signifikan itu akan berada di kurang lebih $57.000. Oke, jadi artikel ini cukup padat menurut saya dan ya ini mencakup beberapa analisa dari para technical analyst di luar. Dan kemudian saya juga mempunyai data yang cukup penting, data on-chain dari Will Clemente. Dia mengatakan Bitcoin is 40% of the lows and long-term holder accumulation is still at the highest level ever. Jadi pada intinya ini menunjukkan akumulasi yang dilakukan oleh pemegang jangka panjangnya Bitcoin. Dan kalau kita lihat secara data historis, setiap kali kita mendapati long-term holder accumulation ratio ini terlihat cukup tinggi, itu berarti fase akumulasinya terjadi itu besar-besaran oleh para pemegang jangka panjang. Dan biasanya ketika hal ini terjadi, sebaliknya short-term holder accumulation ratio-nya itu menurun. Alias pemegang jangka pendeknya menurun, pemegang jangka panjangnya itu naik. Nah, itu yang pengen kita lihat pada fase akumulasi. Sedangkan sebaliknya yang bakalan terjadi adalah ketika kita udah naik terus-menerus seperti ini, yang typically terjadi adalah long-term holder accumulation ratio itu menurun, sedangkan short-term holder itu mulai naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena para short-term holder itu biasanya adalah orang-orang yang masih baru di kripto. Kemudian mereka tidak mempelajari apa itu kripto, tidak mempelajari cycle-nya, kemudian mereka hanya melihat orang-orang udah cuan dari kripto dan mereka FOMO juga masuk. Itulah kenapa biasanya pergerakan yang dilakukan oleh short-term holder alias pergerakan yang didorong oleh short-term holder itu tidak akan bertahan lama. Kita pengennya ngelihat para long-term holder yang menahan harga. Dan di sini kita melihat hal tersebut gitu. Terakhir kali terjadi long-term holder accumulation ratio itu cukup tinggi itu di tahun 2019 awal. Ketika itu kita udah berada di bottom bear market gitu ya, dan kalian bisa lihat rasionya itu cukup tinggi. Tetapi yang menjadi menarik adalah sekarang kita malah long-term holder accumulation ratio-nya itu jauh lebih tinggi daripada yang terjadi di awal tahun 2019 gitu ya. Jadi secara data on-chain memang sampai sekarang kita masih melihat akumulasi itu terus-menerus dilakukan. Oke. Dan sepertinya kita sudah dekat gitu ya. Kalau memang belum di bottom, kita sudah dekat dengan bottom yang bisa kita sebut sebagai bear market atau koreksi kali ini. Oke, antara kita sudah dekat atau kita memang sudah menyelesaikan atau udah berada di bottom bear marketnya atau koreksinya dan kita akan kemudian naik lagi dan menuju bull market berikutnya. Menurut kalian yang mana nih guys? Apakah masih ada gitu ya? Karena sentimen sekarang tentunya ya cenderung sedikit ke arah bullish ya, karena kita ada break beberapa pattern. Tapi saya pengen tahu apakah masih ada dari kalian yang beranggapan bahwa kemungkinan besar kita masih akan breakdown di bawah 30.000, baru kemudian kita akan menuju lagi ke all time high baru. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita bakal mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, tentunya yang bisa kita perhatikan sekarang Bitcoin berada di kurang lebih area 47.300-an. Dan yang kalian lihat juga sekarang adalah bahwa dari segi indikator RSI, kita sekarang sedang menuju ke area yang overbought gitu ya. Kita sedikit lagi udah masuk ke area overbought. Dan kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan kalau sekarang closing juga hijau, berarti kita 8 hari berturut-turut itu closing candle warna hijau. Dan akan sangat masuk akal, seperti yang saya sampaikan juga di video sebelumnya, bahwa kita melihat semacam konsolidasi terlebih dahulu sebelum kita melihat lagi leg berikutnya ke atas. Dan menurut si Reg Capital, dan saya juga setuju, bahwa hal seperti ini yang lebih sehat gitu guys. Ini lebih sustain nantinya. Kalau misalnya kita membentuk dulu koreksi untuk nge-retest area sebelumnya yang menjadi major resistance, kita flip menjadi area support, dan dari sini kita baru bounce lagi, dan dari sini kita baru bisa mengatakan oke, market sepertinya udah bisa menerima harga di atas
area major resistance di sini, dan kita jadikan ini area support, dan dari sini kita baru bisa menuju lagi leg berikutnya ke atas. Karena kalau kita dari sini terus-menerus naik tanpa ada koreksi, maka ketika terjadi koreksi, itu biasanya juga akan cukup dalam gitu guys. Oke, dan itu cukup berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita mendapati koreksi yang cukup dalam, itu bisa jadi juga berpotensi memicu panic selling lagi. Oke, dan itu bisa membuat kita kembali drop ke bawah. Tetapi kalau misalnya kita pergerakannya lebih terstruktur gitu ya, kita naik, kemudian koreksi sebentar, baru naik lagi, baru kita konsolidasi lagi, baru naik lagi. Nah, ini pergerakannya lebih terstruktur dan juga itu lebih sustain biasanya. Jadi yang kita atau saya pribadi bakalan pantau adalah sekarang tentunya masih sama dengan kemarin, saya masih expect Bitcoin untuk terkonsolidasi terlebih dahulu, tapi saya lebih pribadi prefer bahwa dia kembali retest kurang lebih area $46.000 di sini. Oke. Baru dari sini kita kemungkinan akan mencari setup. Kalau saya pribadi, mungkin cari setup untuk ada pattern reversal atau ada pattern bullish continuation di sekitaran sini. Baru saya ikutan untuk masuk ke market. Jadi simpelnya seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya nggak dikasih, ya apa boleh buat. Berarti memang bukan rezeki. Kalau kita terus-menerus naik ke atas, ya paling saya tunggu aja nanti pattern berikutnya yang muncul, baru saya ikutan untuk masuk. Karena sekali lagi guys, kalau kalian beli, oke, dalam keadaan yang seperti ini, kita udah naik terus-menerus seperti ini tanpa ada koreksi, itu rentan gitu. Kalian rentan beli di pucuk sebelum kita terkoreksi. Itu pun kalau kita terkoreksi. Kalau misalnya kalian buy di sini dan ternyata ini adalah hanya fake out dan kita kembali masuk ke sini, maka ya kalian akan menderita lagi gitu kan, karena ya loss-nya pasti banyak, kecuali memang kalian disiplin dengan stop loss kalian. Kemudian kalau misalnya lihat dari segi time frame yang kecil juga sama ya. Kita kemarin udah saya sampaikan juga, saya pribadi expect Bitcoin untuk konsolidasi selama 1-2 hari terlebih dahulu. Ya, hari ini kemungkinan juga masih sama menurut saya pribadi. Dan tentunya kita akan bisa melihat Bitcoin kembali retest area trendline dari ascending channel di sini. Sekaligus area 46.000 yang tadi kita lihat di weekly chart. Jadi area di sini akan menjadi area yang sangat saya pantau di sekitaran 46.000 sampai 46.500. Oke, selain dua hal yang tadi saya sampaikan, pertama tentunya ini adalah trendline dari ascending channelnya. Kemudian kedua juga ini adalah area yang sebelumnya major resistance. Kita harusnya sekarang flip menjadi area support. Dan kalau kita manfaatkan Fibonacci retracement, oke, kalau kita tarik dari sini Fibonacci retracement-nya, maka kurang lebih di area ini juga adalah area Fibo 0,5 dan juga 0,618. Jadi memang dari sini saya mungkin baru akan ngelihat apakah sudah ada tanda-tanda lagi bahwa kita akan kembali reversal dan naik ke atas, ataukah kita mendapati sell off dengan volume yang cukup tinggi, dan itu berarti ini semuanya hanya fake out dan kita akan kembali drop ke bawah. Jadi segala kemungkinan itu masih selalu ada, tetapi tentunya kalau kalian tanya ke saya, kok jadi sekarang gimana? Kalau saya pribadi biasnya tentunya masih sedikit lebih ke arah bullish selama kita masih mampu bertahan di sekitaran area 46.000. Oke? Karena kalau misalnya kita perhatikan juga, sekarang saya tadi sempat ya ngelihat analisa dari beberapa orang di luar juga, ada yang mulai start mengatakan bahwa sekarang itu kalian jangan terlalu euforia dulu gitu. Para bull jangan terlalu seneng dulu. Kenapa? Karena kalau kita tarik gitu ya trendline-nya, karena sekali lagi guys, penarikan trendline itu masing-masing orang bisa berbeda ya. Dari satu analis ke analis lain itu bisa berbeda. Dan kalau saya pribadi tentunya saya udah kasih tahu, saya lebih prefer ini jadikan sebagai ascending triangle. Ada juga yang mengatakan ini sebagai apa? Symmetrical triangle gitu kan, nariknya modelnya seperti ini. Ini symmetrical triangle. Keduanya sudah kita breakout. Tetapi ada satu lagi versi gitu. Nah, ini yang menurut saya juga cukup menarik, bahwa katanya kita sekarang ini belum breakout dari konsolidasi di sini, karena sekarang kita malah membentuk bear flag katanya. Oke, bentuknya seperti ini. Dan kalau kalian tanya ke saya, make sense gak Niko? Make sense, gitu ya. Tidak ada yang salah dengan cara penarikan trendline seperti ini. Kita memang melihat ada beberapa titik sentuh di sekitaran sini, oke. Bahkan sekarang kita juga nge-respect ya. Kalau kalian perhatikan kemarin kita nge-respect trendline-nya di sini. So, senario ini selalu kemungkinan bisa terjadi juga. Ada probabilitas kemungkinan terjadi itu ada, gitu ya, probability-nya. Dan kita harus antisipasi kalau memang itu yang terjadi gitu guys. Nah, antisipasinya dalam bentuk apa? Maka tadi saya sampaikan, saya biasnya masih akan lebih ke arah bullish
selama kita mampu sustain atau bertahan di sekitaran area $46.000. Tapi kalau kita kembali masuk lagi ke sekitaran area 45 maupun 44.000, maka dari sini saya baru akan lebih waspada lagi gitu. Bahwa kemungkinan kita hanya mendapatkan fake out di sini, dan kemungkinan kita akan bisa drop lagi lebih jauh. Oke, jadi itu harus kalian keep in mind. Jangan terlalu overconfident, walaupun kita tentunya udah break dari beberapa pattern yang kita pantau. Yang kita perlukan sekarang adalah untuk melihat Bitcoin mampu sustain di atas area ini. Oke, walaupun secara horizontal key levels, tentunya ini sekarang harusnya kita jadikan sebagai area major support. Gitu ya. Jadi jelas ya guys untuk video hari ini. Semoga membantu kalian semua dalam membentuk planning kalian ke depan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka, mohon bantuan like-nya dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.